Satu hari yang lalu saya dapat request dari Mas Kucrut Tro. Kucutro. Nama sekarang ini orang tuanya pada kreatif semua, kasih nama bagus-bagus ya. Saya pengen belajar IT, tapi saya cuma punya fasilitas HP saja. Baru dapat bekas, kakak. Boleh minta saran? Anda beruntung punya HP. Yang lebih seru yang nggak punya apa-apa, itu yang lebih seru. Kalau punya HP aja, cara paling gampang gini deh buat belajar. Cuman nanti harus sering ini ya, install, remove, udah gitu sering ini ya, apa sih namanya, reset. Soalnya kalau nggak HP-nya bakal penuh, karena kemungkinan besar HP-HP yang secondan itu memorinya sedikit segala macam. Nah, untuk yang masih baru belajar, modal HP doang, modal pertama Anda adalah masuk Play Store. Jadi kalau di HP itu kan ada Play Store-nya tuh ya. Silahkan diklik Play Store. Nah, tergantung Anda mau belajar apa. Kalau ini buat anak-anak SD atau SMP atau SMA, di sini ada aplikasi pendidikan. Masuk aja pendidikan. Di sini banyak banget ya pendidikan ini kalau buat anak-anak TK nih. Pendidikan TK, apa segala macam. Jadi banyak sekali aplikasi pendidikan. Ada bentuknya buku juga ada. Itu yang pertama. Kalau mau lihat lebih banyak bisa. Ini pendidikan. Cuman gaya-gayanya kalau ini kan udah gaya milenial nih ya. Ini kayaknya udah bukan anak TK atau SD lagi. Jadi Mas Kucrut ini pasti levelnya udah SMP, SMA, barangkali level-level kayak gitu ya. Jadi yang aplikasi seperti ini jadi tidak menarik. Cuman kalau Anda punya adik segala macam, sebenarnya aplikasi pendidikan banyak sekali. Nah, kita bisa aplikasinya yang lebih naik lagi. Ya kalau sosial media mah udah biasa kali ya. Kalau mau programming misalnya, pasti ada lah. Selalu berpikirnya gini, di HP itu komputer dalamnya sekarang. Jadi dalamnya handphone itu komputer. Cuman bentuknya aja kayak handphone, tapi dalamnya komputer. Jadi bisa programming segala macam ya. Ini udah programming loh. Ini ya. Ini sudah programming, banyak sekali, ada C++ lah, ada Java lah, ada C lah. Coba kalau kita mau lebih spesifik programming, Python. Ada, jangan khawatir. Gila nih. Python udah ada. Gitu ya. Jadi mau bahasa apa ada sebenarnya buat belajar programming aja. Mau PHP, bikin web design programming. Nih ada loh. Jangan khawatir. Aplikasinya banyak banget. Kalau mau milih lebih gampang mah gini ya. Masuk ke Google aja. Web programming Android. Jadi selalu ada tambahin kata-kata Android di belakangnya. Nanti dia biasanya, nah nih contoh ini bahasa Indonesia kebetulan ya, codepolitan.com. Nih 7 aplikasi Android untuk para web developer. Jadi ada NFTP. Ini kalau ini buat file transfer kalau FTP. Ini kita bisa lihat source code lah, ini code anywhere. Bisa milih-milih. Wah, ada Google Analytics. Ini perlu juga sih. WordPress segala macam. Oke. Jadi bisa dicari-cari. Nah, itu programming. Kalau mau yang lebih spesifik lagi, misalnya kita udah mainan IoT, Internet of Things. Kalau nggak ya buat anak SD, programming anak SD ya. App Inventor. Ini sudah mulai ada nih. Yang sering kalau Anda ngelihat video-video saya tentang programming, saya sering sekali pakai App Inventor. Soalnya ini kita bisa bikin aplikasi buat ini ya, buat handphone, buat anak-anak. Jadi programmingnya kayak gini banget sih. Silakan dilihat-lihat. Sebagian dari aplikasi ini mungkin bentuknya cuma tulisan, tutorial aja. Tapi sebagian lagi bisa dipakai buat programming beneran. Saya kalau nyari satu-satu agak susah. Paling gampang sih lihat aja. Ini tutorial nih. Lihat aja komentar-komentarnya. Lihat di screenshotnya. Dia ngerjain apa aja sih. Jangan install dulu, lihat screenshot dulu. Dia ngerjain apa aja. Oh, ini cuma satu aja. Oh, ini contoh aja. Contoh aja soundboard, Magic Pick, painting. Ini contoh. Oke. Oh, ini WhatsApp ever. Oh, ini udah kasih
cannot load video. Oh, ini ada masalah. Jadi jangan jadi kita lihat aja masalahnya di mana, ntar kelihatan. Lihat komentar orang juga ya. Oh, ini pada bentuknya tutorial nih bentuknya. I don't understand. Ini ada yang bagus, ada yang jelek. Oh, scam, ketipu, bohong. Jadi jangan khawatir, banyak yang suka bohong-bohong kayak gitu lah ya. Jadi harus cari. Saya harus nyari beneran. Makanya saya makanya komputer. Kalau kayak gini nyarinya susah. Ini kok kagak ada komentar. Mencurigakan. Harus nyari sih. Oke. Paling gampang adalah pakai browser Anda sih. Kalau yang kayak gini, programming kayak gini pakai browser. Sebagian programming sekarang bisa dilakukan lewat browser aja. Jadi modalnya cuma browser aja. Kita nggak usah install apa-apa. Kita pakai browser, kita bisa program segala macam. Yang jadi masalah karena kita pakai handphone, layarnya terlalu kecil. Itu aja sih yang masalah, layarnya doang kekecilan. Tapi kalau kemampuannya sama, cuman layarnya aja kecil, jadi susah. Itu aja sih. Oke. Apalagi? App Inventor. Kalau IoT, MQTT kalau yang keren sih. Cuman ini nggak bisa cuman sendirian aja sih. Ini MQTT client harus ada server segala macam. Jadi aplikasinya ini harus nyatu sama hardware segala macam. Ini IoT ya, kalau mau IoT. Jadi sebenarnya banyak banget. Kalau Anda suka hacking, contoh yang paling gampang mah Wireshark misalnya. Ini ada Wireshark buat Android ada. Jadi kita bisa install sih sebenarnya. Ada yang bentuknya tutorial tapi ngaco, ada yang ini kayaknya Wireshark beneran nih. Network Analyzer. Coba for Android. Ini tutorial semua. Kalau ini beneran nggak nih? Ini kayaknya, nah ini bener nangkep beneran nih kayaknya. Ini kayaknya nangkep beneran nih. Harus lihat dari ininya ya. Lihat dari screenshot yang dia kasih, terus lihat komentar. Oh, ini bener nih, ini bagus nih, ini rata-rata bagus semua nih, thumbs up semua. Oke, jadi harus lihat-lihat kayak gitunya. Jadi cari dengan keyword yang bener, lihat rating, lihat capture screen, lihat komentar. Ini kelihatan nih bagus banget, 4.500. Jadi ini kalau ini buat nyadap, dan ini Anda bisa belajar banyak tentang cara kerja internet dan sebagainya. Saya ngerti internet karena saya pakai capture screen ini selama berapa tahun ya? 8 tahunan kali. Hampir tiap hari saya ngelihat paket yang lewat. Jadi dengan cara itu saya bisa ngerti. Abis ini. Jadi langsung bisa memahami, menjiwai sih sebenarnya cara kerja internet itu seperti apa. Sebagian besar orang cuma baca buku, dan baca buku Anda nggak akan bisa ngerti sih sebenarnya, kalau mau jujur sih. Jadi Anda beruntung punya handphone. Anda di Android terutama itu aplikasinya udah banyak banget. Anda bisa nginstall macam-macam sih sebenarnya di situ. Oke. Jadi saya tidak. Jadi sarannya jangan berkecil hati karena punya cuma handphone doang. Karena Anda bisa belajar banyak, lihat YouTube aja juga bisa belajar, gitu ya. Cuman handphone tuh masalah paling gede buat saya, layarnya kekecilan, pusing lihat. ntar pasti pengennya layar gede deh. Kalau saya handphone udah gak pernah saya pegang, jarang banget saya pegang kecuali kalau saya lagi mobile. Tapi sebagian besar waktu handphone nggak saya pegang. Jadi orang sering komplain ke saya karena saya nggak bisa dihubungin pakai handphone. Ya karena emang nggak pegang handphone, pegangnya komputer, lebih enak, gitu ya. Buat Mas Kucrut, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda dan teman-teman yang modalnya masih handphone aja. Jangan berkecil hati, tapi itu udah modal yang keren banget sih sebenarnya, handphone sama pulsa.